Beberapa waktu belakangan, para peternak di beberapa daerah di Indonesia dibuat khawatir dengan merebaknya penyakit kuku dan mulut pada hewan ternak mereka. Koordinator Bidang Karantina Hewan Sandra Dewi mengatakan, penyakit kuku dan mulut pada hewan ternak ini disebabkan oleh virus yang menyebabkan hewan ternak itu mengalami luka di bagian mulut, lidah, dan tenggorokan sehingga membuat hewan ternak tidak mau makan, yang berimbas pada penurunan jumlah air susu untuk hewan ternak betina. Untuk kuku sendiri, virus ini menyebabkan luka pada kaki, sehingga kuku lepas dan berakibat hewan tersebut pincang dan sulit berdiri. Menurutnya, virus ini dapat hidup di saluran nafas, air liur, lendir, susu, dan feses. Ya, PMK itu adalah penyakit mulut dan kuku. Disebabkan oleh virus yang menyerang hewan ruminansia, sapi, kambing, domba, kemudian babi, kerbau. Itu penyebabnya virus, dia menyerang mulut dan kuku. Jadi mulutnya menjadi seperti sariawan dan kukunya bisa sampai luka, sampai akhirnya terlepas. Kepala Balai Karantina Pertanian Makassar Lutfi Natsir mengungkapkan, pihaknya telah melakukan upaya untuk mencegah masuknya penyakit ini di Sulawesi Selatan. Upaya yang dilakukan salah satunya dengan melakukan pemeriksaan ketat pada hewan yang masuk di Sulawesi Selatan ataupun keluar dari Sulawesi Selatan dengan terlebih dahulu melakukan karantina khusus sebelum dibolehkan masuk ke Sulawesi Selatan. Langkah karantina ini dilakukan di titik-titik masuknya hewan seperti pelabuhan dan bandara. Kalau langkah-langkah mitigasi dan antisipasi kita sudah lakukan. Jadi kita sudah siapkan semacam standar operasional prosedur di pintu pemasukan dan pintu pengeluaran. Dan ada beberapa langkah juga yang kita lakukan ketika itu komoditi hewan masuk di pintu pengeluaran, ada tahapan-tahapan semacam langkah-langkah treatment yang kita lakukan. Dan alhamdulillah semua kita pastikan ketika keluar di pintu pemasukan itu kita pastikan sehat. Yang kedua, antisipasi kita ketika ada gejala-gejala penyakit itu kita segera berkoordinasi dengan instansi terkait. Dalam hal ini adalah Balai Besar Veteriner dengan Dinas Peternakan Provinsi maupun Kabupaten Kota. Kemarin ada pemasukan dari NTT, kita sudah lakukan langkah-langkah antisipasi, kita pastikan bahwa kuda, kerbau, kambing itu sehat dia keluar. Oke, Pak. Ada karantina yang kita lakukan di instalasi karantina hewan maupun di pintu pemasukan. Ada tenggat waktu 14 hari kita lakukan pengamatan. Oke, Pak. Balai Karantina Pertanian Makassar menghimbau kepada masyarakat agar tidak perlu cemas karena sejauh ini virus PKM belum ditemukan di Sulawesi Selatan. Kalaupun ada, daging olahan yang masuk ke Sulsel yang berasal dari hewan yang tertular virus PKM, maka hal tersebut tidak membahayakan untuk dikonsumsi karena tidak menular pada manusia. Irfan P. Putra, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.